Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan belajar mengenai jurnal pembalik atau reversing entries. Kita langsung ke definisi aja. Jadi di sini jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalikkan atau meniadakan atau membatalkan efek atau pengaruh dari jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian itu harus dibalik, ada kriteria-kriteria tertentu. Kalau kita ibaratkan, jurnal pembalik itu seperti tombol reset agar pencatatan tahun baru itu kembali bersih dan siap mencatat transaksi baru. Kemudian tujuan dari jurnal pembalik adalah agar pencatatan transaksi rutin itu tidak double dan laporan keuangan tetap konsisten antar periode akuntansi. Jadi, kalau di akhir tahun kita buat jurnal penyesuaian, di awal tahun kita membuat jurnal pembalik. Selanjutnya, kenapa sih jurnal penyesuaian itu harus dibalik atau dibatalkan? Yang pertama yaitu karena sifatnya sementara, di mana jurnal penyesuaian itu hanya berlaku sampai laporan keuangan itu selesai. Setelah itu efeknya itu harus dihapus agar pencatatan baru itu bisa dimulai dari nol. Terus kemudian agar tidak terjadi pencatatan ganda atau double posting. Jadi transaksi rutin seperti gaji, sewa itu bisa dicatat 2 kali di periode yang berbeda. Terus kemudian apa? Untuk menjaga konsistensi antar periode. Jadi pola pencatatan awal tahun itu harus tetap sama seperti seterusnya gitu. Lanjut kita ke contoh aja, apa sih yang misalkan terjadi jika tidak dibalik? Saya ilustrasikan, misalkan suatu perusahaan itu belum bayar gaji, padahal karyawan sudah memberikan jasanya kepada perusahaan. Otomatis perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian akhir periode dengan membuat jurnal ini ya, 31 Desember, beban gaji pada utang gaji. Lah, karena emang gajinya belum dibayar, jadi perusahaan itu mengakui beban, tetap harus diakui, kemudian pada utang. Selanjutnya, pada 5 Januari ketika terjadi pembayaran, otomatis perusahaan itu ketika menjurnal beban gaji pada kas, lah itu perusahaan bisa terjadi double entry terkait beban gaji karena gajinya sudah dicatat sebelumnya, kemudian gaji dicatat lagi. Lah makanya ini diperlukan jurnal pembalik agar apa? Tidak terjadi 2 kali catat. Kalau terjadi 2 kali catat, otomatis laporan rugi laba itu akan salah atau tidak akurat. Selanjutnya, gimana sih jika dibalik? Kita contohkan ya. Di sini jurnal awalnya kan beban gaji pada utang gaji. Terus kemudian kita buat jurnal pembalik. Ini jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya apa? Yaitu utang gaji pada beban gaji. Yang bebannya debit jadi di kredit. Yang utang di kredit jadi di debit. Nah, di sini terus kemudian ketika terjadi pembayaran, otomatis seperti biasa pencatatannya yaitu beban gaji pada kas. Gitu. Di sini kan kalau kita lihat sama-sama di periode yang sama 2025 beban gaji debit, beban gaji kredit. Berarti kan 0 kan? Tinggal utang gaji
pada kas. Ibu, apakah kita boleh langsung saja jurnal utang gaji pada kas? Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi ini tidak mencerminkan prinsip akuntansi terkait konsistensi pencatatan. Misalkan ketika ada pembayaran kan beban gaji pada kas gitu. Jadi gak konsisten kok. Ada pembayaran gaji, utang gaji pada kas. Lah ini kan tidak konsisten. Terus kemudian di sini juga selain tidak konsisten, ketika kita menggunakan sistem akuntansi itu lebih aman kalau kita membuat jurnal pembalik. Selanjutnya contoh lagi ini, ketika perusahaan sudah melakukan jasa tapi perusahaan belum menerima uangnya, otomatis perusahaan itu harus mencatat. Mencatatnya apa di jurnal penyesuaian? Yaitu piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Selanjutnya di akhir periode juga itu harus dibalik, yaitu piutangnya yang debit di kredit, terus kemudian yang kredit di debit. Kemudian ketika ada pembayaran tinggal kas pada pendapatan. Kan kita konsisten kan kalau ketika ada pendapatan jurnalnya kas pada pendapatan. Jadi di sini tanpa membalik pendapatan itu akan ganda. Dengan membalik pendapatan tetap satu kali dan rapi. Ini pendapatan ya. Selanjutnya di sini jenis-jenis transaksi yang perlu dibalik, yaitu apa saja. Lah ini yang penting ya. Ini ada 4 ya. Beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, terus kemudian beban dibayar di muka jika di awal dicatat sebagai beban. Terus kemudian pendapatan diterima di muka jika di awal dicatat sebagai pendapatan. Jadi intinya beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka ketika kita mencatat atau melakukan pencatatan dengan pendekatan laba rugi otomatis harus dibalik. Kalau kita menggunakan pendekatan neraca itu tidak perlu dibalik lagi. Sekarang contoh lainnya ya. Pada 1 Desember, Nona Manis membayar gedung 4 juta untuk 4 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. Awal perusahaan mengakui sebagai beban. Di sini ya, 1 Desember, perusahaan membayar sewa gedung, terus kemudian otomatis jurnal beban sewa pada kas diakui sebagai beban. Jadi otomatis jurnal penyesuaian akhir periode itu sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, selanjutnya kita harus membuat jurnal pembalik di akhir periode, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Karena pada awal dicatat sebagai beban, maka perlu dibalik ya. Terus kemudian kalau dicatat sebagai aset atau pendekatan neraca, maka tidak perlu dibalik. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.